Bapa dalam surga, urapi hambamu Bapa, sucikan bibir dan mulut hambamu. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, taruhlah perkataan hikmat, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kata-kata Tuhan dalam bibir dan mulut hamba-Mu, agar hamba layak di hadapan hadirat-Mu, menyampaikan kebenaran firman kepada umat-Mu. Biar mereka yang mendengarkan siaran ini diberkati, dicukupkan, dikuatkan, dihiburkan, dan diampuni, disuci, dikuduskan, dan dengan kuasa Allah boleh bekerja dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Topik kita adalah tidak cukup sekadar tahu. Tidak cukup sekadar tahu. Kolose 1 ayat 9 sampai ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tadi saya baca ayat 13 sampai 14. Saya baca sekali lagi dari pasal ayat 9 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Topik kita tidak cukup sekadar tahu. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14 yang saya telah membacakannya tadi. Tidak cukup sekadar tahu. Banyak orang tahu dan mengakui kebenaran pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Namun berapa banyak orang yang tahu tersebut menerapkan prinsip ini dalam kehidupannya? Ternyata tidak banyak. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia adalah sekadar tahu, namun sulit termotivasi untuk melakukannya, sehingga pengetahuan tidak mengubah cara hidupnya. Berbeda halnya dengan jemaat Kolose yang bertumbuh karena pengetahuan akan firman Tuhan telah mengubah cara hidup mereka. Berita pertumbuhan jemaat yang terdengar sampai ke telinga Paulus menjadi dasar permohonan Paulus yang tidak putus-putusnya. Ayat 9a, Kolose pasal 1 ayat 9a. Pokok doa Paulus merupakan
kebutuhan rohani yang sangat penting. Ayat 9b. Pertama, permohonan hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah. Kedua, agar jemaat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Ayat 10a. Ketiga, agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dengan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 10b. Keempat, agar jemaah diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 11a. Kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Ayat 12a. Melalui isi doa ini, Paulus mengingatkan jemaat bahwa pertumbuhan dan perkembangan iman yang sekarang terjadi dalam jemaat semata-mata didasarkan oleh anugerah Allah yang telah memperbaharui hidup dan mengaruniakan status yang baik, status yang baru. Keberadaan jemaat yang berakar dari persekutuan dengan Yesus Kristus akan bertumbuh dan berbuah di dalam anugerah kekuatannya. Ucapan syukur jemaat lahir dari sukacita karena menyadari bahwa pertumbuhannya adalah anugerah Allah. Ayat 12 bersumber dari anugerah dan oleh anugerah demikian seharusnya jemaat Tuhan bertumbuh. Inilah pertumbuhan yang tidak cukup sekadar tahu, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan akan mengubah cara hidup mereka. Renungkan, asalah kepekaan rohani Anda untuk melihat dan mendoakan kebutuhan jemaat di sekitar Anda. Jemaat membutuhkan hikmat dan pengertian agar hidup sesuai kehendak Allah dan bukan kehendak para aktivis yang melayani. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan menjadi dasar motivasi bagi jemaat untuk bertumbuh dan berbuah, serta kekuatannya menjadi nyata dalam menghadapi segala problema hidup. Salam dan doa, John Virgil. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, khususnya mereka yang mendengarkan siaran ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh bertumbuh dan berbuah dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka, biar mereka tahu tentang kebenaran firman-Mu, tapi mereka melakukannya, bertindak, dan mereka berbuah, bertumbuh dan berbuah. Tolong Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lewat kasih dan anugerah Tuhan, maka mereka akan bertumbuh dan berbuah, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kebolehan mereka, bukan karena kehebatan mereka, tetapi melalui anugerah Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.